Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita mulai kegiatan ini dan sosialisasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik, kamu screen. Baik, kita masuk kepada budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang positif yang kita kerjakan dalam sekolah. Yang pertama, kita kenali dulu apa itu disiplin positif yang dikemukakan oleh Dia Glaser oleh teori kontrolnya. Di sini beliau mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Segala sesuatu itu adalah diri sendiri yang mampu. Sehingga di sini dapat makna disiplin, belajar kontrol diri dengan gali potensi, capai tujuan kuliah, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita. Kemudian beliau juga, Dr. Wida juga mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Kemudian belajar menang-menangan dan kolaborasi ya, yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan ada realitas kebutuhan beda dan bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia: hidup, perasaan, kasih sayang, bisa diterima, kesenangan, dan rasa. Dan di sini ada juga 5 posisi kontrol, ada membuat rasa bersalah, atau ada mengejar. Kita akan masuk kepada segitiga restitusi, stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan lain. Dan juga ada teori motivasi. Nah, dari hukuman mendapatkan imbalan, yang adalah motivasi yang ekstrinsik, berasal dari orang lain. Dan ada juga motivasi yang dari diri, yaitu hargai diri sendiri. Dan di sini ada nilai-nilai kebajikan universal dan baik, kita masuk kepada makna disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin secara bahasa ini berdasarkan dari kata disiplia, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid secara Sokrates dan Plato. Disiplin juga membuat orang bisa dapat menggali potensinya, menuju ya, sebuah apa yang kita. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, dapatkan kepatuhan. Cenderung ini adalah gabung kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu. Di Bapak Ibu, disiplin ini maksudnya adalah apa yang kita lakukan pada seseorang dan seseorang itu mendapatkan kepatuhan terhadap kegiatan tersebut. Dia tidak berpotensi kepada apa ya, pada hukuman, pada penekanan, tapi ini usahakan menumbuhkan kesadaran diri agar orang itu bisa patuh, dan ini membawa si dari positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan tidak ada bahasa, bahasa, agama maupun. Di sini ada nilai-nilai kebajikan ya, sudah diambil dari profil Pancasila, misalnya mandiri, semangat kritis, ya, global, apa ya. Jadi Bapak Ibu, jika Anda mengajar,
pembelajaran sekolah, hendaklah nilai-nilai kebajikan ini diterapkan sehingga untuk siswa perilaku peserta didik yang mampu merealisasikan nilai-nilai kebajikan secara masuk nilai jika seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan. Ya, yang belajar ada ingatkan pimpin yang doa dan mandiri, kritis dalam proses pembelajaran Anda upayakan bisa mengambil nilai-nilai ini dan mempelajarkan dan berperan global, ayo kreatif. Ya, Bapak Ibu, ketika kita dalam proses pembelajaran ini kita tanamkan kepada jiwa anak-anak dalam proses belajar tersebut. Kemudian ini teori motivasi perilaku manusia. Dalam teori motivasi ini ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kala ada seorang siswa ya, yang dia melakukan sesuatu karena takut dulu. Ya, takut dihukum oleh guru. Ini sudah pernah terjadi. Banyak di antara kita dan sebagai pengalaman. Ketika ada seorang siswa yang sesuatu, mereka motivasi utama jangan sampai sedih. Dia melakukan menaati peraturan sekolah dengan apa? Dengan tujuan supaya tidak mendapatkan. Kemudian ada yang berikut untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Maksudnya ada juga seorang siswa di sekolah melakukan sesuatu yang terbaik itu tujuannya adalah untuk mendapatkan hadiah dari kita. Misalnya kita berikan siapa yang bisa mengerjakan ini, maka Bapak Ibu guru akan berikan hadiah A, hadiah B, hadiah C. Ini berarti ada seorang siswa yang punya keinginan keras untuk mendapatkan hal itu. Kemudian berikut untuk menghargai diri sendiri. Artinya dia punya motivasi untuk kebaikan pada diri sendiri. Nah, dari ketiga teori motivasi ini, Bapak Ibu sekalian, ada dibagi menjadi motivasi eksternal dan internal. Maksudnya motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri siswa. Misalnya Bapak Ibu eh, memberikan sesuatu, tapi itu ada dorongan untuk dari luar siswa itu. Misalnya memberikan ancaman atau hukuman ketika seorang siswa tidak melakukan ini dan itu. Misalnya ketika tidak ikut apel pagi, maka Anda berikan sanksi. Nah, sehingga siswa itu merasa takut dengan hukuman tersebut. Nah, ini motivasi yang berasal dari Bapak Ibu, bukan dari siswa itu. Begitu juga ketika motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini juga adalah eksternal dari luar, dari luar. Misalnya, jika Bapak Ibu berikan iming-iming kepada siswa, siapa yang bisa mengerjakan soal ini, saya akan berikan hadiah berupa pulpen dan seterusnya. Maka motivasi itu berasal dari luar, yang berasal dari Bapak Ibu. Bukan motivasi yang berasal dari siswa. Namun bedakan dengan yang ketiga ini, bahwa motivasi itu berasal dari diri dengan cara apa? Menghargai dirinya sendiri. Hargai dirinya sendiri. Dan ini adalah motivasi internal. Ya, dan motivasi internal ini memiliki dampak yang begitu baik karena dia bisa berkelanjutan terus-menerus pada diri siswa. Ada guru, tidak ada guru, diberikan sanksi atau tidak, didapat imbalan atau tidak, maka seorang siswa itu tetap melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia tahu posisinya diri dan dia tahu untuk menghargai dirinya. Dan inilah yang perlu kita terapkan, Bapak Ibu, mewujudkan disiplin atau budaya positif di sekolah. Bagaimana siswa itu mampu mengenali diri sendiri, mampu punya dorongan dan motivasi terhadap dirinya sendiri, sehingga hal itu bisa jadikan siswa lebih disiplin berdasarkan keyakinan dirinya sendiri. Sehingga hal itu tidak membutuhkan hukuman, hal itu tidak membutuhkan imbalan atau iming-iming sesuatu.
yang perlu kita perhatikan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama ya dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang lain yang diminta atau dibujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan adalah sebagai berikut. Jadi ternyata penghargaan juga itu mirip dengan hukuman. Hanya saja ya penghargaan itu diberikan sebuah barang. Dan ini beberapa efek yang tidak baik atau dampak daripada kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa kita. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, ketika kita berikan sesuatu, maka motivasinya untuk mendapatkan itu. Kalau tidak ada penghargaan, maka dia tidak berbuat. Maka tidak ada motivasi untuk melakukan hal itu. Ini berarti pengaruh jangka pendek juga terhadap jangka panjang nantinya. Berarti jangka panjang ketika nanti tidak ada sesuatu yang diberikan penghargaan, maka siswa kita tidak akan berbuah. Nah, tidak ada motivasi. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Kemudian penghargaan menghukum. Artinya bisa juga menjadi penghukuman kepada teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan imbalan itu. Sehingga ada seorang siswa kadang-kadang yang merasa, saya paling tidak dapat. Saya paling tidak akan mendapatkan hadiah. Sehingga dia tidak ada motivasi untuk melakukan itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kurang, kurang tepat di dalam pelaksanaannya. Kurang tepat di dalam memberikan imbalan pada siswa. Dan seterusnya. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Dan penghargaan merusak hubungan ya, antara siswa dengan gurunya, bahkan siswa dengan siswa yang lain. Karena yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa kecewa. Sehingga ia membuli orang-orang yang mendapatkan penghargaan. Seakan-akan dia ya, tamak terhadap penghargaan itu. Ini. Jadi ada beberapa dampak negatif yang timbul akibat kita sering memberikan penghargaan ataupun imbalan kepada murid ketika melakukan sesuatu. Nah, bentuk penghargaan atau kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kalau seandainya kita memberikan apresiasi kepada siswa, maka hal-hal ini yang perlu kita lakukan. Pertama, beri dukungan secara khusus. Jadi ketika kita memberikan apresiasi atau pujian kepada siswa, maka kita berikan dukungan. Nah, sudah bagus melakukan. Kita tingkatkan, nak, supaya kamu menjadi orang yang lebih sukses lagi. Jadi kita berikan dukungan lagi. Artinya bukan hanya sekedar apresiasi atau bentuk pujian yang kita sampaikan, tetapi ada sesuatu kata yang kita dasarkan kepada mereka, kita latihkan kepada mereka, kita berikan dukungan. Kemudian yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Diakui, wah Anda ini pintar. Nah. Maka dengan pintarnya Anda, Pak Ibu, yang hadir. Ya ini. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid. Nah ini, sebagai kita tidak boleh bedakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga semua murid kita perlakukan yang sama secara bergantian. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten. Itu terus kita lakukan. Dan fokus kepada proses. Poin berikut. Di dalam kehidupan kita, jadi ada kebutuhan dasar. Artinya setiap manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Begitu juga dalam kita mengajar. Kita menemui beberapa murid ya, di kelas. Sehingga kita tahu bahwa ternyata ini adalah kebutuhan dasar dari mereka. Kebutuhan dasar diantara adalah pertama kasih sayang dan rasa diterima. Artinya ini berlaku untuk semua murid kita. Kadang-kadang kalau kita marahi, dia akan timbul, ternyata saya tidak disayangi oleh ibu saya.
Maka ini kita perlu perhatikan hal ini. Ternyata ada siswa-siswa yang mungkin dari rumah tidak mendapatkan kasih sayang. Enggak seorang guru di sekolah. Ini kita perlu kasih sayang. Kemudian berikut kesenangan. Setiap orang, bahkan siswa kita, ini punya kebutuhan mendapatkan kesenangan di dalam belajar. Kalau mereka bosan, mereka akan cenderung untuk tidak mau atau acuh terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Acuh terhadap kegiatan belajar. Kemudian penguasaan. Ya. Jadi mereka ingin menguasai sesuatu, ingin ya, mendapatkan sesuatu ini. Dan yang berikut, mereka juga butuh kebebasan. Artinya seorang guru tidak boleh selalu menekan terhadap sesuatu. Jadi kadang-kala mereka punya gaya belajar tersendiri. Dengan gaya belajar itu mereka lebih lebih senang, lebih nyaman. Misalnya ada gaya belajar siswa yang dia tidak mau mendengarkan penjelasan. Banyak yang di kelas gitu. Misalnya dia hanya cenderung ya, tidur-tiduran. Padahal sebenarnya dia mendengarkan. Karena gaya belajarnya memang bukan gaya belajar visual, tapi gaya belajar audio. audio. Dia hanya sekedar mau mendengarkan. Dia tidak suka dengan sesuatu tontonan. Kita harus paham semua itu. Bahwa ini adalah satu kebebasan bagi murid dalam hal gaya belajar mereka. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru kadang-kala kita punya 5 posisi kontrol ini kepada siswa kita. Apa 5 posisi kontrol itu? Yang pertama ada seorang penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, atau pemantau, atau manajer. Ya. Untuk penghukum, ya, ini biasanya sifat gurunya adalah suka menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyindir siswanya. Biasanya dilakukan dengan nada yang agak tinggi. Misalnya ada orang ketika seorang siswa lambat. Kenapa kamu lambat? Kamu tidak tahu aturan sekolah? Nah, artinya kita membentak-bentak, eh, menghardik dengan nada yang kasar. Bahkan sampai hukuman kepada hukuman fisik. Bahkan di sini diberikan ya, satu contoh bahwa kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Artinya ada satu eh, sanksi yang diberikan dan ancaman. Ini adalah posisi yang sebagai seorang. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kadang-kala ada siswa yang memberontak. Dia dimarahi tapi dia tidak terima. Ada model seperti banyak ya. Masuk kami itu di sekolah begitu. Ketika kami lakukan dengan sesuatu yang agak kasar, kadang-kala ada siswa yang memberontak. Ah, biarkan saja misalnya. Oh, guru marah-marah terus. Akhirnya siswa itu dampak berikutnya adalah dia selalu mengulangi kesalahan. Dia ulangi. Karena dia tidak merasa ada sesuatu yang membuat dirinya termotivasi untuk melakukan kebaikan yang lebih baik. Ini kemudian ada yang berikut adalah posisi kontrol yang berikut adalah membuat orang merasa bersalah. Artinya kita jadikan siswa ini merasa menyadari kesalahannya sendiri. Ya. Di sini ada kadang-kala kita lakukan ceramah atau renungan yang mengatakan seharusnya kaum begini, ibu kecewa sekali. Kecewa kamu terlambat. Dan di situ mulai siswa itu akan merasa bersalah. Misalnya kamu seharusnya melakukan ini. Ibu sudah lelah sekali mengatakan. Ibu sudah stres dengan kamu ini bagaimana? Ini adalah kata-kata yang memancing
siswa merasa bersalah dengan kesalahan. Ya. Kemudian hasilnya adalah kadang-kala ada sebagian siswa yang menyembunyikan kesalahannya bahkan berbohong. Gitu. Akhirnya murid maafkan saya ibu, maafkan saya setelah bersalah, setelah melakukan ini dan itu. Ya, saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Gitu. Tapi buktinya tidak ada. Akhirnya dampak pada muridnya adalah murid merasa ya rendah diri. Jadi kadang-kala dia tidak termotivasi lagi untuk melakukan karena dibuat mas rasa bersalah oleh sang siswa. Kemudian ada juga posisi kontra adalah teman. Teman. Jadi guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi seakan-akan membela murid. Ya. Sebagai posisinya adalah sebagai seorang teman. Sehingga kadang-kadang guru mengatakan, ayolah, ayolah, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi bapak ini. Nanti bapak akan dimarah kepala sekolah kalau kalian nakal. Ini adalah posisi sebagai seorang teman. Akhirnya hasilnya adalah ketergantungan. Kalau tidak dibuat seperti itu, tidak ada motivasi untuk melakukan. Kemudian dampaknya juga adalah lemah, tidak mandiri, ini tergantung kepada orang lain. Kemudian yang berikut ada pemantau. Mantap. Di sini guru sudah melakukan pengukuran atau menghitung. Jadi ya sebagai pemantau, misalnya kita lakukan apa perubahan, apa peraturannya. Jadi kita tanyakan supaya murid itu tergerak, merasa diawasi. Jadi kita ingat-ingatkan dengan peraturan, kita ingatkan dengan kesepakatan supaya dia menyesuaikan diri dan merasa diawasi dengan kelakuan tersebut. Kemudian hasilnya adalah atau dampak ya, dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Ini jadi dia masih merasa kalau saya nantinya begini-begini karena saya dipantau, saya akan dapat imbalan, saya dapat hadiah nanti dari Pak Guru, dari Bu Guru. Itu posisi kontrol pemantau. Kemudian yang terakhir, nah ini yang kita harapkan. Di sini kita jadi manajer. Manajer. Bagaimana sikap guru menjadi manajer di sini? Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekaligus memberikan solusi terhadap masalah murid itu. Misalnya guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Misal, kita punya siswa terlambat datang. Kita tanyakan, kenapa kamu terlambat datang? Bukankah terlambat itu juga menyalahi aturan sekolah yang telah kita sepakati? Lagi kita tanyakan pada mereka, bagaimana caranya supaya ke depannya kamu tidak lambat lagi? Dalam posisi kontrol itu kita menawarkan solusi, bukan hanya sekedar mencari tahu apa namanya alasan-alasan mereka melakukan itu, tapi kita mencari solusi supaya mereka bisa berubah ke depan. Dan ini yang kita harapkan karena di dalam ini bisa ada motivasi ya intrinsik, motivasi membangun motivasi dari dalam diri siswa. Nah, ini bisa menguatkan pribadi siswa. Dan dampak pada muridnya adalah murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki. Dia bisa mencari solusi sendiri untuk memperbaiki. Guru tinggal mengarahkan. Dan ini yang kita harapkan dalam posisi faktor yang terbaik adalah kita sebagai manajer. Supaya siswa itu bisa terbangkitkan motivasi dirinya, bisa menguatkan pribadinya, serta memberikan motivasi kepada siswa, bisa mengevaluasinya, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan itu dari diri siswa. Dan siswa itu bisa melakukan
sendiri. Di sini ya ada bergerak antara peraturan, mantau, ya, atau pemberi hadiah dan nilai-nilai manajer dan baiknya. Ya, kita masuk kepada terakhir segitiga restitusi. Ini cara kita untuk menyelesaikan sebuah masalah kepada siswa kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, di sini ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan. Ya. Ini ada sebuah segitiga yang sering digunakan ya ketika kita menyelesaikan sebuah masalah apapun yang berkaitan dengan perilaku siswa. Misalnya kita menstabilkan identifikasi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Misal contoh, siswa yang lambat kan. Ditanya, kenapa lambat? Mohon maaf Pak, baru bangun tidur saya lambat. Maka dalam hal ini kita berikan stabilitas identifikasi. Ya, memang tidur itu adalah kebutuhan manusia. Jadi manusia itu pasti butuh tidur. Ini artinya kita memberikan apa semacam penguatan agar siswa itu tidak disudutkan. Disinilah pentingnya menstabilkan identitas. Kemudian yang berikut eh, ada validitas kebutuhan. Kau tentu punya masalah mengapa melakukan ini. Ya, artinya kita menanyakan alasan-alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan? Katanya. Setelah itu menaikkan keyakinan. Artinya kita menanyakan sesuatu yang telah kita sepakati dan itu menjadi aturan. Saya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas, di sekolah. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu ingin sukses, bisakah seperti ini? Baru bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu? Kita tanyakan seperti itu. Kemudian berikut ini, ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bisa. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya, jangan sampai membuat tersudutkan oleh siswa itu. Jadi kita berikan penguatan sedikit sebelum kita melakukan ya pendekatan berikut. Ya. Pak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Seterusnya. Ini adalah menstabilkan identitas. Ini yang pertama kita lakukan kepada siswa ketika siswa itu kita eh, lakukan restitusi. Ya. Yang berikut validasi validasi kebutuhan. Ini membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi ya kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, love atau belonging. Nah, misalnya guru mengatakan seperti, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi seorang guru mencari tahu dulu, kenapa seorang siswa melakukan kesalahan. Jadi kita tanya, pasti kamu punya alasan ya, kenapa kamu lambat? Kamu punya alasan ya, kenapa kau tidak pakai sepatu hari ini? Kenapa kau tidak kerjakan tugas ini? Jadi kita tanyakan model-model seperti itu. Nanti mereka akan memberikan alasan-alasan atau pertanyaan lain. Apa yang perlu kamu, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik dan seterusnya. Masih banyak cara-cara. Jadi kita tanyakan alasan-alasan. Yang terakhir adalah
eh, menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan ini sesuatu yang telah kita sepakati dan itu berasal dari diri siswa dan guru saling menerima. Lalu kesalahan anak ini atau siswa itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kesalahan-kesalahan yang dibuat itu akhirnya kita hubungkan dengan kesepakatan bersama yang telah kita buat. Misalnya guru melakukan, apakah nilai yang kita percaya di kelas setelah kita, maksudnya nilai-nilai apa yang sudah kita kesepakati di kelas. Bukankah ini melanggar nilai ini, nilai sana, bukan kau melanggar peraturan ini, peraturan sana. Kita ingatkan dengan aturan yang telah kita sepakati bersama. Lu kamu mau menjadi anak seperti apa? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kita tanya. Kita menanyakan keyakinan kita. Kita telah sepakati. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan yang sesuatu yang telah kita sepakati. Sehingga hal itu bisa menjadikan siswa itu teringat dengan aturan dan merasa dirinya bersalah dan untuk bisa mencari solusi. Bahkan kita sebagai seorang manajer, kita dituntut untuk mencarikan solusi. Berikan fasilitas siswa itu bisa kenali diri sendiri dan mampu mencari solusi. Kalau kamu lambat, kira-kira bagaimana ke depannya supaya tidak lambat? Kalau kamu hari ini tidak kerja tugas, bagaimana caranya supaya kamu lain kali tugasmu tidak akan ya tidak akan eh, saya tidak bisa maksudnya ke depannya supaya kamu bisa kerja tugas itu kan? Ya tanyakan sehingga mereka akan mampu. Oh, lain kali saya akan tidurnya tidak lat lagi. Saya kalau oh, kalau lain kali saya harus kerja tugas tepat waktu supaya tidak tugas-tugas itu menumpuk. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita mampu untuk memberikan dan memfasilitasi peserta didik kita ke arah yang lebih baik dan ini menjadi motivasi intrinsik buat diri. Mungkin itu demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua menjadi guru yang hebat di sekolah, jadi guru yang manfaat untuk siswa dan mengarah kepada agen perubahan yang maksimal sehingga terwujud profil belajar Pancasila dan ketika belajar luar biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.